Halo semua, pernah nggak sih kalian mendengar tentang fashion berkelanjutan? Fashion berkelanjutan atau sustainable fashion adalah gerakan yang dilakukan secara global pada industri fashion yang tujuannya untuk melestarikan dan mengurangi kerusakan lingkungan, melestarikan kebudayaan lokal, dan meningkatkan perlakuan etis terhadap pekerja. Lalu, apa pentingnya fashion berkelanjutan ini? Mengapa kelompok kami memilih topik ini? Dan mengapa perlu melakukan fashion berkelanjutan? Contoh berita seperti ini adalah alasan kenapa kami memilih topik ini. Pakaian adalah salah satu penyumbang polusi terbesar pada lingkungan, di mana 10% emisi karbon dioksida global dihasilkan oleh industri fashion. Industri fashion sendiri menghabiskan 79 miliar meter kubik air dalam pembuatannya dan menghasilkan 92 juta ton limbah pada tahun 2015 dan diperkirakan akan meningkat hingga 50% pada 2030 yang jelas akan semakin berdampak pada lingkungan. Nah, sekarang kalian tahu kan mengapa fashion berkelanjutan penting untuk dilakukan? Lalu, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mendukung fashion berkelanjutan? Yuk simak video setelah ini. Kita bisa melakukan reduce. Jadi reduce merupakan upaya untuk mengurangi penggunaan dari fashion item untuk mengurangi limbah-limbah fashion di lingkungan kita. Jadi mungkin kita memiliki banyak fashion item yang sudah tidak kita gunakan lagi. Untuk itu, untuk mengurangi limbah dari fashion item yang mungkin cuman nanti berakhir di pembuangan, kita bisa menyumbangkan pakaian-pakaian kita yang sudah tidak kita gunakan kepada orang-orang yang sekiranya membutuhkan ataupun korban-korban bencana alam. Selain itu, opsi kedua, kita bisa menjual pakaian bekas kita atau pakaian kita yang sudah tidak digunakan yang masih layak ke pasar thrift market atau bisa disebut second hand ataupun pre-love sebagai upaya pengurangan limbah dari fashion itu sendiri. Untuk di Surabaya, pasar offline barang-barang thrift shop ada di Pasar Gembong dan juga Pasar Pagi Tugu Pahlawan. Jadi, reduce-lah fashion item kamu. Reuse merupakan salah satu upaya untuk menjaga lingkungan, yaitu dengan menggunakan kembali baju bekas dengan ataupun tanpa mengubah bentuk ataupun mengalihkan fungsinya. Salah satu perilaku reuse adalah dengan mix and match baju. Ayo, kamu lagi ngapain? Lagi scroll nih cari baju, soalnya baju aku udah pada jelek-jelek tuh. Bagus kan bajunya? Bagus sih. Tapi kan baju kamu tuh udah sebanyak ini. Tuh lihat, lemari kamu aja penuh. Masa kamu mau beli lagi sih? Iya sih, tapi kan bajunya udah sering aku pakai, jadi aku bosen. Gimana dong? Kalau kamu bosen, mending coba mix and match aja deh. Misalnya ini, kayaknya kamu belum pernah pakai ini kan? Ini bagus loh, cocok kan? Hai, di sini aku mau menyampaikan kalau kita punya baju atau baju yang udah lama nih, kan biasanya kita kalau baju yang udah lama tuh kadang sobek atau apa. Nah, di sini aku mau nyampein gimana nih caranya buat memperbaiki baju yang udah rusak atau bolong supaya bisa digunakan kembali. Berikut videonya. Pertama, kalian siapin benang, alat untuk menjahit, dan lalu baju yang ingin dijahit. Nah, setelah itu kita lakukan kegiatan menjahit supaya baju yang tadi robek atau udah nggak bisa digunakan kembali.
Jadi seperti ini video dari proses penjahitan dari baju tersebut. Nah, jika proses menjahitnya sudah selesai, lalu kita rapikan kembali jahitan atau didouble 2 kali biar supaya jahitnya terlihat rapi. Dan seperti ini hasil dari proses menjahit tadi. Baju sudah bisa digunakan kembali dan masih terlihat bagus untuk digunakan. Jika mempunyai baju yang rusak atau robek, bisa diperbaiki lagi dan bisa dijahit kembali supaya bisa digunakan dan tidak akan menimbulkan limbah kain lebih banyak lagi. Recycle merupakan proses mendaur ulang pakaian dengan mengubah pakaian bekas menjadi pakaian baru. Seperti pakaian yang sudah tidak muat lagi ukurannya bisa didaur ulang dengan mengubah gaya pakaian agar menjadi pakaian baru yang bisa digunakan. Reinvent merupakan upaya yang dilakukan untuk menemukan suatu terobosan baru. Dalam hal fashion, terobosan saat ini ada penemuan serat kain Tencel Lyocell dengan teknologi Revibra. Sebenarnya apa sih serat kain Tencel Lyocell itu? Tencel Lyocell berasal dari batang kayu yang kemudian diolah menjadi kepingan kayu berukuran kecil. Kepingan kayu tersebut kemudian diolah menjadi bubur dengan menggunakan teknologi terbaru yang menggunakan energi yang bisa diperbarui. Bubur tadi setelah dikeringkan akan diolah menjadi serat kain dengan cara ditambahkan dengan air dan juga organic solvents. Dalam prosesnya, pelarut organik yang digunakan adalah lebih dari 99%. Dalam prosesnya, energi, air, dan juga bahan kimia yang digunakan adalah rendah. Serat kain Tencel memiliki dampak terhadap lingkungan yang lebih rendah. Karakteristik dari serat kain Tencel adalah lembut di kulit. Serat kainnya juga memungkinkan untuk kulit bisa bernafas dengan lega. Kemudian serat kainnya juga kuat. Berikut merupakan kelebihan-kelebihan lainnya dari Tencel Lyocell. Serat kain Tencel Lyocell bisa terurai secara alami. Itu tadi merupakan cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga planet bumi kita melalui fashion. Kalau bukan kita, siapa lagi? Yuk mulai dari kamu.